Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi ilmuwan muslim periode kontemporer mazhab Iqtisaduna. Kelompok 8 beranggotakan 2 orang, yaitu Ina Mardiana NIM 41200029 dan saya sendiri Jihan Miftasabila NIM 41200039. Langsung saja materi yang pertama, yaitu definisi mazhab Iqtisaduna. Iqtisad berasal dari kata bahasa Arab qasad, yang secara harfiah berarti equilibrium atau keadaan sama, seimbang atau pertengahan. Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru yang langsung digali dan dideduksi dari Al-Quran dan Sunnah. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir As-Sadr dengan bukunya yang fenomenal, yaitu Iqtisaduna, Ekonomi Kita. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi konvensional tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Materi yang kedua yaitu pemikiran ekonomi Bakir As-Sadr. 1. Definisi ekonomi Islam atau usaha penemuan doktrin ekonomi Islam. Menurut Bakir As-Sadr, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktik sejalan dengan konsepnya tentang keadilan. 2. Karakteristik ekonomi Islam. Dalam beberapa pembahasan, beliau juga merumuskan karakteristik ekonomi Islam yang terdiri atas konsep kepemilikan multijenis atau multi-type ownership. Yang ketiga, teori produksi Bakir As-Sadr. Yang pertama itu ada doktrin atau strategi intelektual. Manusia termotivasi untuk bekerja karena bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah jika dikerjakan dengan pemahaman dan tujuan yang sesuai dengan Al-Quran. Ada juga strategi legislatif. Peraturan harus mendukung doktrin yang dikeluarkan oleh negara sehingga mendorong dan mengatur aktivitas ekonomi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Ina Mardiana. Silahkan. Baik, melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai pemikiran ekonomi Bakir As-Sadr. Yang keempat ada teori distribusi Bakir As-Sadr. Sadr membagi pembahasannya menjadi 2 bagian, yaitu distribusi sebelum produksi atau pre-production distribution dan post-production distribution. Yang kelima ada tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi berkenaan dengan yang pertama, penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat, kedua berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial, dan yang ketiga terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Materi selanjutnya yaitu tentang pemikiran ekonomi Ali Syariati. 1. Ada Islam sebagai ideologi. Islam menurut Syariati bukanlah agama yang memperhatikan aspek spiritual dan moral, melainkan sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan. Yang kedua ada kritik terhadap Marxisme. Ali Syariati adalah penentang Marxisme paling gigih. Penolakan terhadap Marxisme adalah aliran ini terhadap dimensi spiritual manusia. Yang ketiga, sintesa Syiah. Syariati menegaskan bahwa ia berjuang untuk menyebarkan pesan Islam Syiah yang asli, benar dan bersifat revolusioner. Syariati merupakan penganut Syiah ke-12. Ajaran Syiah yang asli merupakan suatu gerakan Islam yang secara intelektual bersifat progresif dan juga suatu kekuatan sosial yang militan. Yang keempat ada ummah dan imamah.
Sariyati mendemonstrasikan ketidakperpisahan antara ummah dan imamah. Menurut pendekatan sosiologis, ia berkeyakinan bahwa ketiadaan imamah adalah sumber munculnya problem ummah, bahkan kemanusiaan secara umum. Ummah diartikan sebagai kelompok manusia yang bergerak maju bersama menuju suatu tujuan kesempurnaan. Imamah merupakan manifestasi dari risalah kepemimpinan dan bimbingan individu dan masyarakat dari apa yang kini ada menuju apa yang seharusnya ada semaksimal mungkin yang bisa dilakukan, bukan berdasarkan pada keinginan pribadi seorang imam, melainkan atas dasar konsep baku yang menjadi kewajiban bagi imam lebih dari individu lainnya. Yang terakhir ada Islam dan kemanusiaan. Dalam menjelaskan hakikat manusia, Sariyati mengupas kisah penciptaan Adam yang ada dalam Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran menceritakan penciptaan Adam dengan menggunakan bahasa simbolik. Suatu bahasa simbolik yang menyatakan makna-maknanya lewat simbol-simbol dan imaji adalah bahasa yang paling indah dan halus dari seluruh bahasa yang pernah dikembangkan oleh manusia. Bahasa simbolik jelas lebih mendalam, lebih universal, dan lebih abadi daripada bahasa eksposisi yang maksud dan kejelasannya terbatas pada waktu dan tempatnya. Artinya, cerita Adam tetap bernilai dibaca sampai kapanpun, bahkan dalam zaman kemajuan ilmu dan kemajuan sosial yang sangat tinggi dewasa ini sekalipun. Demikian materi dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.